Kalian pasti sudah tidak asing dengan film-film kartun seperti Frozen, SpongeBob, Doraemon, Upin Ipin, atau yang buatan Indonesia misalnya Battle of Surabaya. Nah, film-film kartun tersebut merupakan jenis film animasi. Terus apa sih itu animasi? Apa bedanya animasi 2 dimensi dengan animasi 3 dimensi? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat semua ya. Kali ini dengan saya Pak Windra, kita akan membahas mengenai apa itu animasi. Animasi sebagai media mampu menyampaikan sebuah ide maupun konsep yang sangat kompleks menjadi sebuah tayangan visual yang menarik. Nah, di awal video sudah disinggung jenis-jenis animasi. Ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi, kemudian ada lagi namanya animasi motion graphic dan animasi stop motion. Kira-kira apa bedanya dari masing-masing animasi tersebut? Animasi 2 dimensi adalah jenis animasi dalam bentuk 2 dimensi. Artinya, animasi 2 dimensi membuat gambar dari karakter dalam format 2 dimensi dan menghidupkannya dengan gerakan. Jenis animasi ini dianggap sebagai bentuk animasi tradisional dengan ciri karakter polos, tidak bervolume, dan hanya bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Karakter dan jenis objek dalam animasi 2 dimensi hanya terdiri dari panjang atau tinggi dan lebar, yaitu koordinat X, dimensi horizontal, dan Y, dimensi vertikal. Dengan begitu, gambar yang dihasilkan tidak terlalu nyata dan kurang realistis. Objek dan karakter biasanya digambarkan tanpa bayangan, warnanya pun kurang bervariasi. Pada dasarnya, objek atau karakter dalam animasi 2 dimensi dibuat dengan cara digambar pada sebuah permukaan datar. Setiap gerakan karakter harus dibuat per frame dengan gambar tangan. Meski saat ini teknologi sudah sangat berkembang dan banyak animator 2 dimensi yang memanfaatkan software untuk membuat animasi, adegan pertama dalam animasi harus dibuat dengan tangan dan software nantinya akan menghasilkan sisa urutan gerak secara otomatis. Contoh animasi 2 dimensi ada dalam serial kartun yang sering kalian tonton semasa kecil, yaitu kartun Tom and Jerry, Scooby-Doo, atau SpongeBob SquarePants. Bisa juga film kartun Jepang atau yang biasa disebut anime seperti Naruto, One Piece, maupun Doraemon. Salah satu animasi 2 dimensi hasil karya anak Indonesia yang terbaru adalah Shizuki The Movie yang terinspirasi dari komik populer dengan judul yang sama asal Indonesia. Kalau kamu penggemar film Pixar seperti Toy Story, Up, atau Coco, artinya kamu familiar dengan karya animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah seni untuk menciptakan gerakan dalam ruang 3 dimensi melalui manipulasi objek atau model 3 dimensi dalam bentuk software. Untuk mengolah dan membuat animasi, animator mengurutkan gambar yang akan memberikan ilusi gerakan. Proses membuat animasi 3 dimensi umumnya dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu modeling, layout dan animation, dan rendering. Modeling adalah proses membuat objek 3 dimensi dalam suatu adegan di komputer. Layout and animation yaitu proses memposisikan objek, membuat objek 3 dimensi bergerak. Kemudian proses selanjutnya adalah rendering, yaitu mengolah semua data di proses sebelumnya ke dalam suatu hasil akhir. Animasi 3 dimensi seluruhnya dibuat menggunakan software di komputer. Artinya, animator 3 dimensi harus paham dengan program-program komputer dan setiap fitur dalam software tersebut. Jadi, animator 3 dimensi tidak hanya harus punya skill menggambar saja, tapi juga harus menguasai teknologi pencipta animasi 3 dimensi. Selanjutnya adalah motion graphic. Motion graphic adalah gabungan media audiovisual yang menggabungkan seni film dan desain grafis dengan memasukkan elemen-elemen yang berbeda seperti ilustrasi, tipografi, fotografi, video, dan musik yang dibuat dapat menggunakan teknik animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Motion graphic dalam dunia broadcast memiliki peran yang sangat kuat di televisi. Contohnya, dalam pembuatan iklan komersial, program berita, program hiburan, promo, dan terlebih lagi adalah opening suatu program televisi. Perancang grafik ini memberikan informasi melalui grafik sambil membimbing pembaca melalui cerita dengan cara tertentu. Motion graphic tidak hanya untuk penggunaan internet. Mereka juga dapat digunakan di TV dan film. Nama motion graphic dikenalkan oleh Tris dalam buku Chris Meyer yang berbicara tentang penggunaan Adobe After Effects
di bawah judul menciptakan motion graphic. Di sini perangkat lunak berspesialisasi dalam proses pembuatan video. Dengan animasi segala sesuatunya tidak membosankan, tapi terlihat dinamis dan menarik. Stop motion adalah animasi yang diambil dalam bentuk frame individual dengan objek fisik pada shoot yang dipindahkan antar frame. Saat hasil rekaman diputar ulang dengan cepat, gambar yang tertangkap menciptakan sebuah ilusi bahwa ia seakan-akan sedang bergerak. Jika kamu memahami gambar 3 dimensi, stop motion diambil dengan cara yang sama. Bedanya ia menggunakan objek fisik dan bukan sebuah gambar. Proses dasar motion graphic ini melibatkan pengambilan gambar objek, menggerakkannya sedikit, lalu mengambil gambar dalam frame lain. Saat kamu memutar ulang gambar secara berurutan, objek yang ditampak harus tampak bergerak. Bila tidak, kamu harus mengambil gambar dari ulang. Oleh karena itu, stop motion sering dianggap sebagai bentuk animasi yang paling melelahkan, sebab proses pembuatannya membutuhkan tenaga yang besar. Akan tetapi, hasil yang tertangkap selalu memiliki pesona yang unik, di mana stop motion dianggap memiliki ciri khas dan nilai estetika sendiri. Stop motion animation sering pula disebut claymation, karena dalam pengembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Contoh animasi ini adalah pada animasi film Shaun the Sheep atau Kubo and the Two Strings. Demikian macam-macam animasi yang ada. Jika kalian ingin mendalami dunia animasi, akan ada banyak peluang kerja yang kalian dapat. Belakangan ini industri animasi sedang naik daun. Selama ini produksi film-film animasi masih banyak yang berasal dari Hollywood. Namun belakangan industri peranimasian Indonesia mulai bangkit. Sebenarnya Indonesia punya banyak anak muda berbakat di bidang animasi yang dapat meningkatkan kiprah Indonesia dalam bidang animasi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.